Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang untuk seluruh peserta webinar kesehatan dengan tema Update COVID-19, Tata Laksana, Penggunaan APD, dan Asuhan Keperawatan. Yang kami hormati, Sekretaris Umum ID Wilayah Sulselbar, Dr. Amsyar Akil, SPTHTKL Konsultan, Fellow of International College of Surgeons. Yang kami hormati, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Dr. Rosnawari Basir, Magister Terapan Administrasi Kesehatan. Yang kami hormati, Ketua ID Cabang Luwu, Dr. Alauddin Yusuf, SPAN MKes. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Hikmah Sejahtera Sentosa, Dr. Suwanto, SPB. Yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, Dr. Fatmawati Zainuddin, Esperat MKes. Yang kami hormati, para pemateri, Dr. Arif Santoso, SPP Konsultan PhD, Fellow of Asia Pacific Society of Respirology, Dr. Sudirman Katu, SPPD KPTI Finasim, Dr. Suradi Effendi, Escape Nurse MKes Certified Wound Care Clinicians. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta webinar kesehatan pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan juga kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti webinar kesehatan pada siang ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, Cabang Luwu, bekerja sama dengan Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, yang merupakan salah satu rumah sakit swasta yang berada di Kabupaten Luwu. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-56. Baiklah sejawat sekalian, kita akan memasuki acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Melangkah ke acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia. Kepada Dr. Munawir Mulfa, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Sekretaris ID Wilayah Sulselbar, Dr. Amsyar Akil, SPTHTKL Konsultan. Yang kami hormati, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Dr. Rosnawari Basir, Magister Terapan Administrasi Kesehatan. Yang kami hormati,
Ketua ID Cabang Luwu, Dr. Alauddin Yusuf, Spesialis Anestesi MKes, yang kami hormati Ketua Yayasan Hikmah Sejahtera Sentosa, Dr. Suwanto, SPB, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Hikmah Sejahtera, Dr. Fatmawati Zainuddin, SP Radiologi MKes, yang kami hormati para pemateri dan seluruh peserta webinar kesehatan pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan seminar kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan sebagai berikut. Saat ini pandemi COVID-19 telah memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Meskipun begitu, angka kesakitan dan kematian masih terus meningkat. Berbagai upaya terus dilakukan dan diteliti agar wabah ini cepat berlalu. Oleh karena itu, ID Cabang Luwu bersama Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa menganggap perlu untuk memperbaharui keilmuan mengenai COVID-19 melalui kegiatan seminar kesehatan dengan tema Update COVID-19, Tata Laksana Terkini, Penggunaan APD, dan Asuhan Keperawatan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Kegiatan seminar ini dilaksanakan hari ini, Sabtu 12 Desember, jam 1 sampai selesai, melalui Zoom webinar dan live streaming di YouTube channel ID Luwu. Peserta kegiatan seminar ini diikuti oleh 600 orang peserta, baik di dalam wilayah Sulawesi Selatan maupun di luar wilayah Sulawesi Selatan. Peserta yang kami banggakan, acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak sponsor, khususnya Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, yang telah bekerja sama dengan kami sehingga acara ini berjalan sesuai harapan. Besar harapan kami agar kegiatan seminar ini dapat menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh ID Cabang Luwu. Kami sebagai panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Akhirnya, kami mengucapkan selamat berseminar, semoga kegiatan ini bernilai ibadah dan menjadi salah satu ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua ID Cabang Luwu, sekaligus membuka acara webinar kita pada siang hari ini. Kepada Dr. Alauddin Yusuf, SPAN MKes, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemateri yang sudah sempat bergabung, Dr. Muhammad Amsyar Akil, SPTHT konsultan, Dr. Sudirman Katu, SPPD, KPTI Finasim, dan Dr. Suradi Effendi, Escape Nurse, MKes. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Kabupaten Luwu, Dr. Rosnawri Basir, yang terhormat Ketua Yayasan Hikmah Group, Dr. Suwanto, SPB, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, Dr. Fatmawati, Spesialis Radiologi, dan yang kami banggakan seluruh partisipan yang sempat bergabung pada acara webinar hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam suasana online, namun mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan di hari ini. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan untuk kita semua. Para hadirin sekalian, masa pandemi yang berkepanjangan ini dan berlarut-larut membuat sebagian besar kita mungkin sudah bosan, lelah, dan seakan-akan tidak peduli lagi dengan realita yang ada. Hal inilah yang membuat
jumlah kasus di negara kita ini, di daerah kita, kasus konfirmasi ini semakin meningkat dan kasus meninggalnya juga semakin bertambah. Satu persatu orang yang kita kenal, bahkan orang sekitar kita, keluarga kita sudah menjadi korban konfirmasi bahkan meninggal mungkin. Per 11 Desember kemarin dilaporkan bahwa total konfirmasi di Indonesia itu sudah 605.243 orang. Untuk di Sulawesi Selatan sudah 2.846. Sedangkan untuk di kabupaten kita ini sudah 148 orang. Tentunya kasus ini akan semakin meningkat terus bila kita semua sebagai pemerhati kesehatan kurang memahami dan kurang update terhadap ilmu-ilmu tentang COVID dan penggunaan APD ini. Dengan latar belakang itulah, sehingga ID Cabang Luwu bekerjasama dengan Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa mengadakan webinar online kali ini, yang tentunya menghadirkan pemateri-pemateri tingkat nasional yang sudah expert di bidang masing-masing. Dan nantinya kita harapkan setelah webinar ini, teman-teman, para partisipan sudah mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang COVID, tentang Dr. Alauddin. Dr. Alauddin Yusuf. Dr. Alauddin Yusuf. Mungkin ada trouble sedikit di signalnya. Ya, Dr. Ala, mungkin ada trouble ya sedikit di signalnya. Baiklah, coba kita sambungkan kembali, Dr. Ala. Dr. Alauddin Yusuf. Baiklah, kemungkinan ada trouble sedikit ya di signal Dr. Ala. Kita melangkah saja ke acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Andri Sardi. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji kami persembahkan atas karunia-Mu kepada kami. Sebab atas izin-Mu lah kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan salah satu kegiatan kami, yakni seminar kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Ya Allah, ya Rahman, melalui kegiatan ini, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, agar segala ilmu yang kami peroleh dapat kami amalkan dan dapat kami jadikan sebagai dasar
tujuan kami, yaitu pelayanan paripurna kepada pasien dan masyarakat secara umum. Ya Allah, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah segala aktivitas dan pekerjaan kami bernilai pahala di sisimu. Dan berilah kami kesabaran atas cobaan yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami meyakini bahwa cobaan itu adalah proses agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradat-Mu, mohon Engkau perkenankan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri kami. Berilah kami kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapinya. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, perkenalkanlah doa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara pembukaan yang telah kita ikuti bersama. Sebelumnya kami mengingatkan untuk seluruh partisipan agar sekiranya dapat mengisi Google Form yang akan di-share kemudian oleh panitia. Dan untuk seluruh partisipan kami mengharapkan agar tetap mengikuti acara webinar ini hingga selesai, karena akan ada 3 door prize yang akan diberikan kepada 3 penanya terbaik dan diumumkan di akhir acara nanti. Baiklah sejawat sekalian, ternyata Dr. Ala sudah bisa join kembali. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan beliau. Kepada Dr. Ala dipersilahkan. Mungkin saya langsung buka, saya tadi terpotong, saya tidak tahu sampai di mana. Marilah kita bersama-sama membuka acara webinar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejawat sekalian, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yakni kita akan mendengarkan satu materi pembuka yang akan dibawakan oleh Dr. Amsyar Akil, SPTHTKL Konsultan, Fellow of International College of Surgeons. Beliau akan membawakan materi tentang peran profesi dokter di era adaptasi kebiasaan baru. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Muhammad Amsyar Akil, SPTHTKL Konsultan, Fellow of International College of Surgeons, lahir di Ujung Pandang 18 Juli 1968. Beliau menyelesaikan kedokteran S1 pada FK Unhas. Dan beliau mengambil PPDS THT pada tahun 2003 dan kemudian mengambil konsultan pada tahun 2009 dan beliau meraih gelar doktor pada tahun 2012. Adapun riwayat organisasi beliau, saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum ID Wilayah Sulselbar sejak tahun 2017 dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Kodi Bronkoesofagologi Perhati KL sejak tahun 2019. Kepada Dr. Muhammad Amsyar Akil, SPTHT Konsultan Fix, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya share screen dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terhormat warahmatullahi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu yang saya hormati
adinda saya Dr. Alauddin, Ketua ID Cabang Luwu, Direktur Rumah Sakit Hikmah Belopa, para pemateri yang handal, Dr. Sudirman, Dr. Arif yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya di bidangnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga siang hari ini kita masih bersama-sama diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti webinar, ya. Tanpa terasa ya, kita kira sudah 9 bulan ini memasuki masa pandemi, ya, dan keadaan ini betul-betul sangat mengkhawatirkan. Sudah banyak kita punya teman sejawat yang menjadi korban oleh COVID. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa usaha-usaha pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran virus COVID ini, ya, banyak. Salah satunya yang paling kita kenal adalah pembatasan sosial berskala besar, dan ini dilakukan di hampir semua daerah-daerah di Indonesia. Dan waktunya itu tergantung daripada kondisi daerah masing-masing. Nah, di masa PSBB ini yang berlangsung cukup lama dengan ketidakpastian, pelan-pelan kita punya ekonomi juga mengalami dampak, ya, terutama di sektor-sektor yang berhubungan dengan transportasi, hotel, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pemerintah mengambil inisiatif untuk melonggarkan PSBB ini, tetapi dengan harapan bahwa aktivitas masyarakat tetap harus berjalan, ya, ekonomi harus bergulir kembali, nah, tetapi protokol kesehatan tetap harus jalan. Nah, inilah yang kita sebut dengan kita masuk ke era adaptasi kebiasaan baru. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dulu sebelum era new normal itu, ya, itu sangat-sangat berbeda dengan sekarang ini. Nah, apa yang dilakukan pada era adaptasi kebiasaan atau kehidupan baru ini, bahwa sangat berpengaruh pada perilaku, selain daripada perilaku masyarakat, juga perilaku daripada tenaga kesehatan, ya. Oleh karena itu, ya, apa peran daripada dokter pada masa adaptasi kehidupan baru ini dari PBID, ya, membuat suatu petunjuk aturan, ya. Jadi peran yang pertama itu bagaimana seorang tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah seorang dokter, itu harus bisa mencegah penularan COVID-19 ini, ya. Nah, mengingat banyaknya korban dari tenaga kesehatan, ya, jadi kalau tidak salah kita yang paling besar di sini, ya, di Asia Tenggara kita yang paling besar, ya. Oleh PBID maka prinsipnya bahwa ditamakan kesehatan daripada tenaga kesehatan itu dulu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi sesuai dengan prinsip protokol kesehatan, ya, 3M tadi, ya, yang harus kita terapkan pada saat menjalankan kita punya aktivitas, terutama di tempat praktek, ya, triase UGD, bagaimana kita harus memakai masker, ya, begitu pula dengan dengan pasien, ya, sebelum melakukan pemeriksaan harus memakai sarung tangan, jas dokter yang dulunya harus selalu kita bawa, ya, sebelum melakukan praktek ini harus ditinggalkan jauh-jauh sekarang, ya, karena dianggap di situ bisa jadi sumber penularan daripada COVID ini. Nah, kemudian pada tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol diharapkan bahwa harus memakai masker, ya, N95. Kemudian kebiasaan yang lain adalah membawa pakaian, ya, ke tempat kerja sebelum pulang harus diganti, ya, itu.
Nah, kemudian adaptasi kebiasaan baru pula yang harus dilakukan di prosedur tindakan operasi. Ya, ini berhubungan dengan manajemen rumah sakit, di mana alur masuk petugas dan pasien ini dipisahkan. Ya. Kemudian sebelum masuk, seorang dokter harus memakai APD lengkap. Ya, begitu pula dengan pasien harus sudah memakai masker bedah. Ya. Kemudian pada pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19, maka dokter petugas medis menggunakan APD sesuai dengan APD penanganan pasien COVID di ruang isolasi. Nah, ini semua ya. Jadi kita lihat APD yang biasanya sebelum new normal yang kita biasa gunakan pada ruang operasi cuma masker bedah dengan tutup kepala, ya paling jauh kita pakai face shield atau pakai goggle, ya. Kemudian selama new normal, ya semakin rumit ya, semakin rumit. Kita lihat masker N95 pakai hazmat, ya, kemudian pakai kacamata pelindung, kemudian bisa pakai face masker lagi, ya, yang setengah muka dan lebih ekstrim lagi, ya, sampai satu muka. Dan hal ini memang betul-betul membuat kita merasa tidak nyaman. Kita tidak merasa nyaman. Jadi seperti saya rasakan kalau di OK, kalau sebelumnya tidak pernah pakai hazmat, sekarang dengan memakai hazmat, terutama bila berhadapan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID, itu betul-betul terasa gerah, ya. Tetapi itulah yang disebut dengan yang berhubungan dengan aerosol generator prosedur, yaitu misalnya di bidang THT ini banyak, ya, bronkoskopi, kemudian tonsilektomi, ya. Jadi kita lihat bagaimana mereka memberikan shield, ya, pada pasien untuk melindungi, begitu juga pada operator dan menggunakan shield supaya jelasnya nanti kita dengar dari Dr. Sudirman bagaimana penggunaan APD yang baik, ya. Nah, kemudian tugas dokter atau profesi kesehatan yang kedua itu adalah membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat. Hindarkan berita hoax. Nah, kita dengar ya, berita hoax dari Kominfo sekitar masalah pasien, ya, yang paling tren kita dengar biasanya masyarakat tidak mau membawa keluarganya di rumah sakit oleh karena apa? Nanti di-COVID-kan, begitu ceritanya. Kemudian pasien-pasien yang meninggal tanpa konfirmasi sudah dikuburkan dengan prosedur COVID. Nah, yang terakhir lagi, yang lagi hangat ini, beredar datangnya vaksin, ya, dikatakan bahwa vaksin tidak halal. Kemudian vaksin itu dicobakan langsung ke masyarakat, belum selesai uji coba. Nah, hoax-hoax inilah yang harus kita luruskan sebagai tenaga kesehatan. Nah, kemudian tugas sebagai dokter atau profesi dokter juga bila mendapat hoax ini ya pertimbangkan baik-baik, ya. Jangan langsung dikirim, ya. Dicek dulu kebenaran alamatnya, ya. Setelah itu kita konfirmasikan, ya. Kalau perlu bisa dikonfirmasi ke organisasi profesi, benar enggak ini hoax ini, ya, supaya kita kalaupun berita hoax itu sudah berhenti di tangan kita. Nah, ini ya juga yang kemarin-kemarin heboh bagaimana warga menolak pemakaman jenazah COVID, kemudian mengambil paksa jenazah keluarga di rumah sakit, ya, karena akan dikuburkan sebagai jenazah dengan COVID-19.
Nah, yang ketiga, tugas seorang profesi seorang dokter pada masa adaptasi kehidupan baru adalah penerapan etika, ya. Oleh MKEK Pusat ada beberapa fatwa yang diberikan sehubungan dengan etik, tapi yang penting di sini nanti akan saya jelaskan terutama dalam hal identitas pasien, ya, atau orang dengan maupun tanpa gejala klinis atau dengan diagnosis positif COVID-19. Jadi pada prinsipnya identitas itu tetap harus dilindungi, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dibuka. Dan kalaupun dibuka, sebatas inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat, apakah dia meninggal, atau secara klinis dia berat atau sembuh, usia dan kronologis. Jadi kalau mau dibuka harus terbatas yang relevan dengan penularannya. Misalnya kalau ingin menjabarkan lokasi potensi penularan dengan maksud menjadi kewaspadaan publik dan penerusan kontak. Ya. Kemudian tugas seorang dokter di bidang etika juga bagaimana kita harus mengedukasi pasien dan keluarganya secara baik, termasuk di dalamnya meminta pasien jujur untuk memberikan seluruh informasi yang diperlukan tenaga medis. Ya. Dan hal ini saya rasa sangat penting dan ini terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan pasien, serta proaktif membantu mencegah penularan, serta membantu penelusuran kontak kepada tenaga kesehatan, keluarga, kerabat, dan siapapun yang dijumpai untuk mendukung data epidemiologis insiden kasus COVID-19. Nah, kemudian yang penting juga di sini yang mengenai masalah etik, mengenai surat keterangan dokter bebas COVID-19. Jadi menurut pendapat etik MKEK, dokter tidak mengeluarkan surat dengan keterangan bebas COVID pada masa pandemi ini. Ya. Apabila permintaan tetap dimintakan oleh perusahaan atau badan hukum lainnya kepada dokter, maka dokter dapat mengeluarkan surat keterangan sehat seperti biasa dengan memberikan klausul pernyataan bahwa kondisi yang dimaksud adalah yang ditemukan melalui pemeriksaan medis pada saat ini. Nah, kapan keterangan bebas COVID-19 itu bisa dibuat? Jadi, setelah dunia melewati masa pandemi ini dan dinyatakan oleh WHO dan negara. Kemudian tugas yang lain adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat dalam hal adaptasi kebiasaan baru dan bekerja sama dengan pihak lain dalam pemutusan rantai COVID-19. Jadi edukasi yang penting ya bagaimana supaya masyarakat menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian ditambah lagi katanya ada 2M ya meningkatkan imun dan meningkatkan iman. Nah ini yang perlu kita perhatikan bahwa memakai masker itu gampang-gampang susah ya. Banyak juga tenaga kesehatan itu yang masih salah dalam menggunakan masker. Ya kadang-kadang maskernya itu dipakai ya tidak menutupi mulai dari hidung sampai dagu. Kadang cuma hidungnya kelihatan. Ataukah dia pakai masker terbalik. Ya, terbalik. Artinya bagian yang putihnya itu di luar, sedangkan bagian terangnya itu di dalam. Ya, itu semua yang harus diperhatikan. Nah, begitu juga dalam hal mencuci tangan, ya, harus bagaimana kita mengedukasi masyarakat, bagaimana mencuci tangan yang baik dengan menjalankan 6 langkah mencuci tangan yang baik, ya, baik itu dengan menggunakan air mengalir dan deterjen ataukah menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian menjaga jarak, ya, menjaga jarak. Nah, ini minimal 1 meter ya, minimal 1 meter. Dan terus terang bahwa kadang-kadang kita juga ya tenaga kesehatan ini kalau sudah kumpul-kumpul dengan teman itu sudah tidak perhatikan juga ya. Jadi juga saya sendiri mungkin biasa alami ya kalau sudah kumpul dengan teman itu susah memang ya, tapi ini harus dibiasakan karena ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Nah, protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
meningkatkan imun, ya, dan kemudian meningkatkan iman, itu harus dilakukan oleh siapa saja, ya, dilakukan kapan saja dan di mana saja, ya, kalau perlu dalam rumah, ya, karena kita tahu bahwa sekarang virus COVID itu sudah ada di sekeliling kita, ya, sudah ada klaster keluarga, ya, oleh karena itu tidak ada salahnya apabila kita memproteksi diri kita dan keluarga kita dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di dalam rumah. Nah, kemudian dalam menjalankan protokol kesehatan, ya, memang upaya-upaya ini tidak bisa dilakukan oleh kita, ya, sebagai dokter atau petugas tenaga kesehatan, tetapi harus dibantu dari semua unsur-unsur dan elemen yang terlibat, terutama oleh tokoh-tokoh masyarakat, ya, supaya kebiasaan ini, ya, bisa berjalan sinergi dan kita bisa berkolaborasi, ya. Dan oleh karena itu kita harus saling mendukung dan mempercayai, ya. Oleh karena terus terang bahwa adaptasi kehidupan baru itu bukanlah suatu yang mudah, ya, tidak instan, ya, tidak instan. Ya. Ini harus melalui proses, ya, dan ini termasuk perubahan perilaku. Ya. Oleh karena itu kita harus tekankan pada masyarakat bahwa harus ada kesadaran dulu, ya, kesadaran dulu dari diri sendiri, sudah itu mau melakukan, ya, mau melakukan serta mampu. Nah, ini mampu, ini juga tergantung individu, ya, oleh karena ada survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bagaimana protokol kesehatan itu dijalankan, bahwa sebanyak 70% lebih masyarakat tahu, ya, bagaimana protokol kesehatan itu. Tetapi yang menerapkan protokol kesehatan cuma sedikit, sekitar 30-35%. Ya, selebihnya itu ditanya kenapa tidak menerapkan protokol kesehatan, kenapa tidak masker, kenapa tidak pakai masker, kenapa tidak mencuci tangan. Mereka mengatakan bahwa saya tidak mampu beli masker, saya tidak mampu. Nah, oleh karena itu, ya, kami organisasi profesi menghimbau bahwa teman-teman yang lain, terutama organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, ya, LSM, ya, supaya bisa mengupayakan ini masker. Nah, begitu juga pemerintah, ya, saya lihat pemerintah itu sudah menyiapkan masker-masker gratis, dan kemarin kita ada program dari PBID membagi masker untuk masyarakat yang dialokasikan ke puskesmas. Nah, oleh karena itu harus ditumbuhkan kebiasaan. Terakhir, bahwa edukasi terhadap masyarakat itu jangan kendor, ya, jangan kendor, tetap kita anjurkan ke masyarakat untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan memakai sabun. Ya. Itu yang bisa saya berikan barangkali untuk siang ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena ini adalah sesi mengingatkan. Sebenarnya teman-teman sejauh juga sudah tahu ini, ya, teman, tetapi kita dari organisasi profesi tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan akan hal ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman sejawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi peran profesi dokter di era adaptasi kebiasaan baru yang telah dibawakan oleh Dr. Muhammad Amsyar Akil, SPTHT Konsultan Fix. Kepada beliau diucapkan banyak terima kasih. Baiklah sejawat sekalian, tanpa membuang waktu lagi, kita akan masuk ke acara inti pada webinar hari ini, di mana kita akan mendengarkan materi-materi yang tentunya sudah sangat kita nanti-nantikan oleh pemateri-pemateri yang juga pemateri yang ahli di bidangnya, di mana akan dipimpin oleh moderator, yaitu Dr. Sostro Mulyo, SPPD Finasim. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Sostro Mulyo, SPPD Finasim,
lahir di Makassar tanggal 23 September 1981. Beliau menyelesaikan studi dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 1999 dan mengambil spesialis penyakit dalam juga di Fakultas Kedokteran Unhas pada tahun 2009. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa dan Rumah Sakit Hikmah dan Rumah Sakit Batara Guru Kabupaten Luwu. Baiklah, kepada Dr. Sostro Mulyo, SPPD Finasim, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Dok, terdengar. Halo. Iya, Baik, terdengar. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada para teman sejawat dokter dan teman-teman para medis yang telah bergabung dalam webinar pada siang hari ini. Webinar kita kali ini akan mengangkat tema tentang COVID-19, tata laksana terkini, penggunaan APD di era adaptasi kebiasaan baru, dan asuhan keperawatan pada pasien COVID-19. Adapun narasumber yang akan membawakan materi pada siang hari ini adalah pakar di bidangnya masing-masing, yaitu pertama, Dr. Arif Santoso, spesialis paru, konsultan, PhD, Fellow of Asian Pacific Society of Respirology. Yang kedua, Dr. Sudirman Katu, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis infeksi, Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine. Dan yang ketiga, Dr. Nar Suradi Effendi, SCEP MKes Certified Wound Care Clinician. Webinar kita pada siang hari ini akan dibagi dalam dua sesi, yakni sesi pertama, pemaparan materi oleh ketiga narasumber, yang masing-masing diberikan waktu selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yakni sesi tanya-jawab selama kurang lebih 30 menit, di mana peserta dapat bertanya kepada salah satu atau ketiga pemateri dengan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan mencantumkan asal atau tempat kerja dan ditujukan kepada pemateri yang mana. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi yang pertama.